harus megang anak kecil supaya dia selamat. Tapi kita belum tahu itu penjelasannya saya lihat tadi di televisi. Tapi pastinya seperti apa mungkin kita harus menanya lebih jauh lagi. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan pelaku mencuri korban di latar belakang bisa tidak diberikan pinjaman uang oleh ibu korban. Pelaku kemudian membawa kabur korban menggunakan sepeda motor milik tetangganya. Tak hanya mencuri dan menikam, pelaku juga diketahui mencabuli korban. Saat mencuri dan menikam korban, pelaku diketahui dalam pengaruh narkoba dan sempat meminta uang tebusan. Sebagai bapak, karena dia mengingatkan uang tidak diberikan oleh ibu korban, supaya dia mau korban untuk transaksi supaya dia. Jadi kalau tidak diberikan uang, anaknya akan saya ciprai atau saya ciprai. Jadi itu modus operandi yang dilakukan oleh kecil agar korban bisa diberikan untuk 5 tahun. Selama dalam di bawah ikatan daripada kecil 5 tahun ini, kecil mengalami penyiksaan, kekerasan fisik, dan yang paling parah adalah dicabuli. Sebelumnya viral di media sosial penyerangan anak di pos polisi Pejaten Jakarta Selatan. Pelaku diketahui merupakan teman ayah korban. Korban akhirnya berhasil diselamatkan tanpa mengalami luka. Pelaku kini menangkap di sel tahanan Polres Metro Jakarta Timur dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap ND warga Magelang pelaku pembunuhan seorang santriwati beberapa waktu lalu di Kendal, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap saat sedang bekerja di sebuah perusahaan kawasan industri. Kepada polisi, ia mengaku membunuh korban yang dikenalnya di media sosial karena kesal ditolak berhubungan badan. Ia bejatnya muncul saat korban minta diantar pulang ke pondok pesantren usai berjalan-jalan. Dalam perjalanan, korban justru dibawa ke hutan cagar alam Darupono dan dipaksa hingga akhirnya dianiaya dengan senjata tajam. Setelah meninggal, jasad korban dilecehkan pelaku. Pelaku pun merekam perbuatannya sendiri. Banyak korban melakukan penanganan dari belakang kemudian korban tidak sadar. Tersangka mencekik korban dengan menggunakan kedua tangannya. Tersangka kemudian mengambil belati yang diselipkan di pinggang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti pisau milik tersangka, pakaian korban, telepon seluler, dan sepeda motor. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Mobil dinas Camat Baito diduga ditembak orang tidak dikenal usai sidang kedua Guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin kemarin. Mobil yang kerap digunakan Guru Supriyani ini diduga ditembak di depan SD Negeri 3 Baito. Saat ditembak, mobil minibus berplat merah ini dikemudikan Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus PJ Kades Awam Buduri saat hendak menuju kantor kecamatan. Ada insiden, ini mobil dinas camat yang biasa dipakai, tapi tadi itu ditembak. Lagi identifikasi dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan macam bawa, ada kepala desa yang bawa. Dan kami dari makan Pak Desa Longguri pulang di rumahnya sekitar 1 jam berselang beliau balik, saya lagi duduk di aula itu di tribun. Kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru, bisa memberikan, makanya kami langsung ke sana. Ada apa informasi? Satu PT saya yakin semua. Jadi untuk sementara tunggu pilihan dari Polres. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Oh, di Polsek dulu. Menunggu di sana. Tak
ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini pun dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Sebelumnya, mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi selama menjalani sidang. Saat ini, kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani masih terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Para eksplor Tokyo wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap banget, mantap banget. Saksikan kuliner spesial week Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024 Senin sampai Jumat pukul 1 siang live di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kota kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ini munculkan lagi Orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban dan menyaksikan Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terkait. Siapa? Ya, silakan diselesaikan. Saya kasih kesempatan ke Presiden. Semuanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak polisi yang tidak menguntungkan buat kita. Dan Prime Show kecewa. Setiap Rabu pukul 8 malam. Sidang kasus guru honorer Supriyani kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dengan agenda putusan selah. Dalam sidang, hakim diketuai oleh Steve Rosako menolak seluruh eksepsi atau keberatan kuasa hukum Supriyani yang diajukan. Sehingga sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Dalam sidang pembuktian selanjutnya, JPU akan menghadirkan 3 saksi anak dan 5 saksi dewasa. Selama proses persidangan yang melibatkan saksi anak, sidang akan digelar secara tertutup. Supriyani ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya berinisial D. Orang tua korban yang merupakan anggota polisi tak terima anaknya dianiaya dan terluka di paha pada 24 April lalu. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji terus mengawal hingga Ibu Supriyani bisa dibebaskan dan dapat mengajar seperti semula. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Federa Tameng, iNews melaporkan.